warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha kaya, maha pemberi rezeki, yang telah menganugerahkan nikmat iman, Islam, dan kesempatan kepada kita semua untuk hadir dalam kajian mulia persembahan dari Baitul Mal Hidayatullah yang hari ini insya Allah bertema tentang fikih zakat. Sudah benarkah cara kita berzakat? Serta salawat dan salam semoga pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri Oh, teladan kembali. dalam menunaikan amanah zakat dan menegakkan keadilan sosial di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita jemput rahmat pada sore hari ini dengan memulai acara pada kajian mulia kita ini. Bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah lebih jauh ke acara berikutnya, marilah kita simak lantunan ayat suci Al-Qur'an, kalamullah yang menjadi pedoman dan penuntun hidup kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita dengarkan dengan khusyuk tilawah Al-Qur'an yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara kami Taufikur Rahman. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Farjun. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا آهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Betapa indah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang baru saja mengalun dari lisan Akhina Taufikur Rahman. Semoganya setiap huruf-huruf yang beliau bacakan menembus relung hati kita, menggugah kesadaran kita bahwasanya firman Allah bukan hanya untuk didengar tapi dihayati dan diamalkan. Semoga menjadi berkah dan pahala buat kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, Sobat BMH yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran kita tahu bahwa zakat itu disebutkan lebih dari 30 kali bahkan. Dan senantiasa sering berdampingan dengan perintah sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan seorang muslim. Namun pertanyaannya, sudah benarkah cara kita berzakat?
Sudahkah zakat yang kita tunaikan benar dalam perhitungan, dalam niat dan tersalur sesuai dengan asnaf? Hari ini insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan tentang hal itu dari narasumber kita, guru kita yang luar biasa dan insya Allah ahli dalam ilmu fikih zakat dan muamalah, yakni Al-Mukarram Ustadz Abdul Khalik LC MHI. Kepada beliau kami persilakan dengan penuh hormat dan takzim untuk menyampaikan tausiah dan ilmunya. Tafadhol Mas Quran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qadim. Al-majidil azim. Al-wasi'il alim. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa 'allamahu afdal ta'lim. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan alamin. Salawatullah salamu alaihi wa alihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Al-Mukarram Ustaz Firjun Zailan selaku MC dan juga staf kita yang menjalankan ayat Al-Quran. Bapak, Ibu, sahabat MH Rahmatullah, ya insya Allah sore hari ini penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pertemuan kita di sore hari ini menjadi pembuka semangat kita semuanya dalam menyempurnakan pelaksanaan kita terhadap tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya saya izin Ustaz Firjun untuk mengeser PowerPoint ya. Ya Ustaz. Baik. Alhamdulillah di hari-hari ini kita melihat suatu fenomena. Hampir semua orang itu membicarakan tentang fenomena kenaikan nilai emas. Di tempat-tempat penjualan emas itu sudah ya, pada ngantri, ya, pada ngantri. Padahal emas harganya naik, tapi justru orang pada ngantri. Pada satu tempat, ketika kita tanya satpam, gimana Pak? Kalau kita mau pesan, ya harus datang pagi-pagi. Kapan itu waktunya? Tidak bisa ditentukan. Yang jelas hari-hari ini barang habis. Dan orang kalau mau beli biasanya datang sebelum pagar, ya, pagar gerai dibuka itu orang sudah pada ngantri dan penuh, ya, halaman sudah penuh orang ngantri. Ya. Masya Allah, ini luar biasa. Betapa antusiasme masyarakat kita untuk menyambut kenaikan harga emas yang mengalami kenaikan, ya, ya kalau di kita bandingkan 5 tahun terakhir, ya di bulan November yang tahun 2021 berharga 822.000, sekarang sudah berharga 2.139.000 di November 2025. Pasti banyak yang senang, ya, apalagi yang sebelumnya sudah melakukan apa? Cicilan emas, ya. Mungkin saat ini ada dapat 1 on, 1 kilo dan sebagainya. Ustadz Firjun sudah dapat berapa kilo? Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Sedang Ya, berusaha. ya. Dan juga saya yakin para sahabat BMR Rahmatullah banyak juga yang Allah karuniakan kelapangan rezeki, ya. Ketika kemudian bisa menyisihkan emas sebagai mungkin niatnya bukan apa-apa, niatnya adalah untuk menjaga agar memang hartanya tidak tergerus oleh inflasi, ya. Mungkin nggak terbayang bahwa nilainya akan naik begitu drastis, tetapi
ternyata antusiasme masyarakat dunia gara-gara gonjang-ganjing politik dan ekonomi, kemudian mereka pada antusias membeli sehingga kemudian mekanisme apa mekanisme antara supply dan demand ya akhirnya menjadikan emas itu berharga yang begitu tinggi. Nah, dan memang menjadi sifat wajar manusia. Mereka memang senang lah dan kita semuanya saya yakin meyakini adanya kesenangan ya kita senang sekali ya untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi ya, gantungan hidup dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala memotret kenapa begitu antusias manusia itu begitu antusias untuk mendapatkan sesuatu. Allah telah memotret dari awal. Dua hal menjadi sifat umum manusia. Allah katakan innal insana lirabbihi lakanud. Ya. Mohon maaf, ini apakah sudah terlihat anunya apa namanya slide-nya? Sudah, Tampaknya yang tampak sudah tershare. Ya, sudah. Ustaz. Bahwa manusia itu amat kufur terhadap Tuhannya. Pertama, manusia itu biasanya amat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat Allah yang begitu banyak tetapi minim syukurnya. Yang terkait dan melekat pada diri kita sendiri, pada diri manusia sendiri, manusia acap lupa dan lalai untuk merasakan bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Bagaimana mata kita yang dalam kondisi bisa memandang saat ini, bisa melihat memandang ke layar, melihat saudara kita, melihat sekeliling kita, itulah nikmat yang begitu besar dari Allah SWT. Bahkan berkedip pun itu ternyata itu nikmat. Kemarin kami dalam satu forum kajian, ternyata ada anggota kajian itu menyampaikan sesuatu alasan. Karena saya melihat beliau itu seringkali apa menaruh tangannya di pelupuk mata dan menarik ke bawah. Kenapa itu, Pak? Beliau katakan ini ada kena apa ya? Kena kelainan saraf gitu, ya. Karena darah tinggi itu gimana? Sehingga kemudian pelupuk matanya itu nggak bisa dikedipkan, harus dibantu oleh tangan. Dan itu berlalu sekian waktu, baru sekian bulan kemudian itu bisa kembali lagi. Bayangkan kalau kemudian kedipan mata itu diserahkan kepada tangan kita. Berapa kali kita harus mengatupkan, membantu mata kita untuk mengatup. Ternyata mengatupkan mata itu nikmat yang luar biasa. Karena kalau terbiarkan maka mata akan kering dan pedih dan kemudian nggak bisa dibagian untuk melihat. Masya Allah. Mengatup mata ternyata kenikmatannya luar biasa. Memandangnya adalah nikmat. Mengatup mata adalah nikmat. Pertanyaannya adalah siapa di antara manusia itu yang kemudian mengucapkan, Ya Allah, Alhamdulillah, berkat rahmatmu, Ya Allah, mataku bisa melihat. Saat ini, pelupuk mataku masih bisa mengatup. Siapa yang masih mensyukuri matanya yang bisa mengatup? Ya, betapa sedikitnya manusia yang kemudian tidak ingat betapa bahwa itulah kenikmatan yang begitu luar biasa. Juga terkait dengan pendengarannya, tangannya, kakinya. Sehingga inilah yang kemudian menuntun kita, Rasul menuntun kita semuanya di pagi hari untuk mengucapkan Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Ya Allah, kenikmatan yang kau berikan di pagi hari ini kepadaku dan kepada seluruh makhlukmu, ya, semuanya adalah darimu semata, tidak ada sekutu bagimu. Nah, ini adalah ucapan bentuk kesyukuran kita kepada Allah SWT dengan mengingat dan apa menyampaikan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Baik. Termasuk di sore hari ini kita juga mengucapkan Allahumma ma amsabi min ni'matin abhatin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak. Walakal hamdu walakal syukru walhamdulillahi alamin. Semoga dengan demikian
kita sudah luput dari sifat umumnya manusia. Kita menjadi manusia yang jumlahnya minim, yang minoritas, bukan manusia yang mayoritas, tapi minoritas, yaitu manusia-manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi menjadi termasuk dalam kategori lakanut, orang-orang yang ya sungguh banyak mengkufuri nikmat Allah SWT. Sifat yang kedua, kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu lihubbil khairi, untuk mencintai harta, lasyadidun sangat, ya, sangat-sangat. Manusia itu punya sifat dasar sangat mencintai hal-hal yang sifatnya harta. Apapun wujudnya, apakah itu adalah uang, emas, ya, rumah, tanah, mobil, dan sebagainya, manusia pasti menyukai hal-hal yang sifatnya demikian, yang terkait dengan kebahagiaan duniawi. Memang itu benar, dan itu memang penting ya bagi manusia dalam rangka untuk pertahanan kehidupannya, keberlangsungan kehidupannya. Tapi jangan sampai kemudian manusia terperangkap dalam tipu daya kehidupan duniawi. Seakan-akan kehidupan itu finish ketika orang selesai hidup di dunia. Seakan-akan kehidupan dunia adalah keseluruhan dari episode kehidupan manusia. Padahal tidak demikian, kata Abdul Aziz, ya, Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan, ya Yonas innama khuliqtum lil abad wa innama tantaqiluna min darin ila ukhra. Wahai manusia, sesungguhnya kalian itu diciptakan untuk hidup selamanya. Kalian itu hanya berpindah saja dari satu alam ke alam yang lain. Jadi manusia itu hidup selamanya, diformat, diproduk untuk bisa selamanya hidup, ya. Cuman berpindah dari satu alam ke alam yang lain, dari alam ruh ke alam rahim, alam dunia, kemudian alam kubur, dan menuju alam akhirat yang selamanya kekal di dalamnya. Itulah manusia, akan tetap jadi manusia. Masalahnya adalah seberapa jauh kita mampu memanfaatkan alam yang ketiga setelah alam ruh, alam rahim, alam dunia sebagai mazra'atul akhirah, sebagai alam persiapan untuk cari modal ini loh, ya. Bagaimana dengan seluruh tantangannya ini, dengan Allah berikan fasilitas ini untuk menyiapkan kehidupan yang abadi. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mata'udun, yang satu harinya, kata Allah, setara dengan 1 milenium, dengan 1.000 tahun dalam kehidupan kita yang sedang kita jalani ini. Masya Allah, ini sungguh memerlukan persiapan yang luar biasa. Ya, sedangkan manusia untuk investasi 10 tahun mendatang, 15 tahun mendatang, berpikir keras bagaimana bisa mengumpulkan modal dan ditaruh pada aset-aset yang berkembang, tidak tergerus oleh inflasi, bisa di emas kah, mungkin di apa, ada di kripto kah, ada di saham kah, macam-macam. Orang bingung bagaimana menyelamatkan hartanya dan bahkan itu berkembang menjadi passive income yang menjamin kebahagiaan dunia sampai bisa meninggalkannya. Ya, Allah, ya, ada hal yang patut jika manusia memang pada umumnya merasa gembira mendapatkan harta benda dunia, tidak salah memang. Tetapi sudah semestinya ada hal atau 2 hal yang Allah kasih tahukan kepada kita semuanya, yang sepatutnya lebih mengundang bahagia manusia daripada yang lain. Apa itu? Itu adalah pernyataan Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ada 2 hal yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia. Qul, katakanlah Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, sebab anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan sebab rahmat Allah. Fabidzalika, maka dan 2 hal itulah, falyafrahu, hendaknya mereka berbahagia.
Silahkan bahagia, silahkan kamu gembira. Tapi gembira itu hendaknya disebabkan oleh dua hal utama, yaitu adalah fadlullah wa rahmatuh. Masalahnya fadlullah itu apa? Wa rahmatuh itu apa? Tabi'in, murid Ibnu Abbas, yang seorang mufassir dan sahabat, yang mewariskan kepada muridnya yaitu Mujahid dan Qatadah. Beliau mengatakan bahwa fadlullah al-iman, bahwa hal pertama yang mesti menjadikan seorang manusia merasa lega, gembira adalah tatkala Allah meneteskan, menyematkan iman pada kalbunya, pada hatinya. Ini bukan perkara remeh, ya. Tapi iman itu adalah satu hal yang luar biasa. Betapa banyak orang yang begitu pinter, hebat, ya, profesor, doktor, mungkin gelarnya sangat panjang. Betapa banyak di antara mereka yang tidak bisa mendapatkan hidayah iman. Padahal mereka menamatkan untuk membaca ratusan buku, ribuan buku, membuat sekian banyak artikel. Tapi ternyata tidak bisa mendapatkan fadlullah, ya, anugerah Allah yang luar biasa ini berupa iman. Kita mungkin tidak seperti mereka-mereka, tetapi Allah telah berikan dan Allah sematkan hadiah yang luar biasa juga iman ini. Walaupun tidak tampak, ya, tidak tampak, tidak kasat mata, tapi ini adalah merupakan anugerah yang luar biasa. Menjadi kunci kebahagiaan. Dunia nggak ada nilainya apapun di tangan manusia kecuali di distempel dengan iman. Ya. Berapapun amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang manusia, ya, mau triliunan berapapun, ya, dia membantu orang, tapi tanpa stempel iman, maka itu nggak akan ada gunanya. Itu hanya sebuah fata morgan. Warahmatuhu, dan hal kedua yang buat manusia layak bergembira adalah ketika dapat rahmat Allah. Apa itu? Al-Quran. Ketika manusia diantarkan dan bisa terantar menguasai Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, memahaminya, dan mengamalkannya. Masya Allah. Ini hal kedua yang semestinya membuat manusia bergembira, senyum-senyum, ya, ya, tidak tidak layak untuk bersusah-susah, ya, karena sudah mendapatkan dua kunci kebahagiaan, yaitu iman wal Quran. Nah, kira-kira bagaimana kita ini, ya? Sudahkah kita mampu bergembira dan dua hal ini, merasa senang, ya? Yang kata Allah ini telah merupakan kenikmatan yang di atas segalanya, ya. Wa khairun mimma yajma'un, kata Allah, itu lebih baik. Dua hal itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Orang-orang nggak beriman itu mengumpulkan apa sih? Ya, mengumpulkan banyak harta, mengumpulkan banyak macam-macam aset. Semua itu kata Allah tidak bisa mengungguli dua hal. Fadlullah wa rahmatuh. Itulah iman dan Al-Quran. Walaupun mungkin yang Allah sematkan iman pada saat ini tidak memiliki aset sebanyak yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu. Tetapi kita memiliki dua hal yang patut kita membuat kita bergembira dan berbahagia, tersenyum-senyum. Kita berbangga, yaitu punya iman, punya Quran. Nah, selain Allah memberikan dua nikmat utama, Allah juga masih menambahkan harta yang menjadi bekal hidup di dunia ini. Nggak mungkin kita lepas dari itu. Tapi itulah nikmat, menjadi nikmat penunjang. Ya. Dan di antara ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya adalah bagaimana kita mampu untuk menyikapi eh, sebuah harapan. Seringkali tadi, kalau kita lihat emas ketika mengalami kenaikan tahun ini kira-kira berapa persennya? Ada 63% atau 70% itu katanya gitu. Masya Allah, manusia berbondong-bondong, ya, membeli, ya, membeli. Walaupun mahal-mahal ngantri-ngantri, ya, bahkan kemudian ada yang sampai
harga 2,3 juta itu kemudian ada yang mau beli 3 juta. Daripada ngantri, daripada ketinggalan, nanti katanya tahun 2026 akan menjadi 5 juta, akan menjadi 6 juta. Sehingga sekarang pun beli 3 juta nggak ada masalah. Orang berbondong-bondong. Masalahnya adalah bagaimana seorang manusia mempertimbangkan antara penilaian manusia dan penilaian Allah. Ketika manusia memberi harapan ada kenaikan 70%, ya, 80%, ya. Sekarang 70% itu orang ngantri-ngantri kayak begitu, ya. Semua orang pengen memiliki emas, Masya Allah. Bagaimana kemudian jika Allah menawarkan profit 70.000%? Adakah manusia itu ngantri-ngantri kira-kira? Ya, coba kita baca tawaran Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mutahabbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, yang membelanjakan hartanya karena Allah di jalan Allah untuk memperjuangkan kalimat Allah, litakuna kalimatullahil ulya, agar kalimat Allah itu adalah menjadi kalimat yang hegemonik, ya, yang unggul mengalahkan kalimat-kalimat yang lain, ya, yang terasa waktu demi waktu seakan-akan lebih populer, lebih unggul, ya. Orang yang mau menginfakkan, membelanjakan hartanya dalam rangka perjuangan itu, kamatil habbatin ambatat sab'a sanabila, sebagaimana satu butir biji yang kemudian menumbuhkan tumbuhan yang memiliki 7 tangkai. Dalam setiap tangkai ada 100, ya, 100 biji. Sehingga totalnya ada 700 biji. Dari 1 jadi 700. Itu kalau dipersentasekan 70.000%. Ya. Kata Allah, Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki. Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ini secara perbandingan dan profit, kalkulasi matematisnya seperti itu. Tetapi lagi-lagi siapa di antara manusia yang kemudian menyambut tawaran Allah Subhanahu wa taala? Yang zahirnya adalah orang ini justru menyerahkan uang kepada kasir-kasir yang tampaknya mungkin nggak memberikan harapan. Orang miskin, ya, orang fakir, orang mungkin di pinggir jalan, ya. Kalau turun kembalikan ya nggak mungkin, apalagi ngasih profit. Tapi yang ngasih profit Allah SWT. Masalahnya tadi kasir-kasir Allah, ya, dalam tanda kutip, itu adalah orang-orang yang wujudnya seperti itu, ya. Mungkin sektor-sektor, bahkan kita kalaupun itu membantu sebuah proyek perjuangan, kita tulis Abdullah, mungkin nama kita nggak disebut dan sebagainya, ya. Kalau kita harapkan kembalian duniawinya mungkin nggak tampak, tapi Allah SWT menjanjikan 70.000%. Ya. Yang ini kemudian tidak banyak, tidak tampak orang berduyun-duyun ngantri, ya, untuk menjemput keuntungan dan profit 70.000%. Bahkan dalam satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita semuanya. Qala Rasulullah SAW, man tasaddaqa bi'adli tamratin. Barang siapa yang bersedekah, ya, bi'adli tamratin, dengan harta yang setara hanya senilai 1 biji kurma. Min kasbin thayyibin, dari hasil upaya usaha kerja yang baik, bebas dari qimar, bebas dari riba, bebas dari perjudian, benar-benar itu halal, ya. Dan sebuah catatan, wala yaqbalullah illa thayyiba, dan memang Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik, ya. Tidak mau menerima amal-amal yang dari hal-hal yang busuk, tapi hanya yang baik. Apa kata Rasulullah? Wa innallaha yataqabbalu bi yamini. Sungguh Allah itu akan menerimanya dengan tangan kanannya. Sebuah ilustrasi, ya, bagaimana sambutan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Sangat respect dengan perbuatan orang tersebut. Nah, ini.
Setelah itu apa? Apakah berhenti? Enggak. Tsumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian Allah akan mengembangkan, akan merawat, menumbuh kembangkan sedekah itu bagi pemiliknya, bagi orang yang telah mensedekahkannya. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana seorang dari kalian itu merawat tumbuhan ya yang berasal dari satu biji. Tapi endingnya jauh berbeda. Kalau kita nanam satu buah apa tuh, satu biji satu biji mangga, ya tumbuh besar ya. Berapa sih besarnya mangga? Seberapa sih besar besar mangga? Tapi kalau Allah yang menumbuhkan, ya, menumbuhkan sedekah itu, kata Rasulullah, hatta takuna mithal jabal, hingga kemudian sedekah yang sangat minim tadi Allah tumbuhkan nanti akan menjadi seperti sebuah gunung. Sungguh-sungguh luar biasa. Ini nggak tahu kelipatannya berapa, nggak tahu persentasenya berapa. Ya. Tapi lagi-lagi pertanyaannya adalah siapa yang akan menyambut tawaran Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Insya Allah kita semuanya adalah semampu kita, termasuk orang-orang yang telah sukses menyambut tawaran Allah dan juga tawaran Rasulullah SAW dalam hadisnya ini. Ya, semoga kita termasuk orang yang sukses itu, ya, karena iman kita telah berbuah, membuat kita ringan untuk menyambut tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat rahimahullah, ini eh, kita bahas tentang emas ini dan termasuk ada kelipat gandaan tadi. Ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kita menunaikan apa? Menunaikan zakat. Ya. Ketika harga emas naik, bahkan kalau saat ini harganya 2 juta, taruhlah itu harganya 2 juta deh, ya kita ambil ambil mudahnya 2 juta. Ya, sementara kita ditetapkan bahwa eh, nisab zakat itu adalah 85 gram emas, ya 85 gram emas. Kalau dulu harga 1 juta, maka berarti nisab zakat itu, zakat harta adalah 85 juta. Tetapi ketika itu kemudian harga emas itu mengalami fluktuasi, ya fluktuasi, yang bahkan kadang naik, kadang turun, naik, yang mungkin drastis, kadang turun, kadang-kadang 30% dan sebagainya. Maka dalam hal ini kemudian Basnas sebagai pihak yang punya otoritas dalam memberikan apa memberikan bimbingan ya agar masyarakat itu mudah untuk melaksanakan. Emas juga macam-macam, ada yang mungkin ada yang 18 karat, 19 karat, 20 karat, 21 karat dan sebagainya. Yang itu juga akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda. Lantas kemudian standar kita, standar nisab itu pakai yang mana? Ya, disinilah kemudian Basnas sebagai pemilik otoritas, sebagai al-hakim ya, al-hakim sebagai penengah dan penentu atas berbagai macam ketidaktentuan seperti itu, ya, untuk memberikan sebuah petunjuk. Sebagai perbandingan, misalnya eh, di Malaysia itu juga tiap tahun juga ditentukan ya berapa nisab, ya nisabnya itu berapa, itu juga ditentukan melalui tahun 2019, 2020, sebagainya, terusnya. Nah, nah, kita juga demikian, setelah melakukan kajian yang cukup panjang, maka Basnas membuat satu kesimpulan, ya, membuat kesimpulan bahwa untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas, lembaga zakat didorong untuk menggunakan opsi nisab yang lebih baik dan memiliki landasan syariah yang cukup kuat. Hasil opsi tadi menunjukkan bahwa emas 21 karat bukan 24 karat jadinya, tapi yang 21 karat dapat menjadi opsi yang sangat ideal di Indonesia karena masih banyak masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dengan pendapatan per kapita setara dengan 82.500.000 per tahun. Dengan menggunakan emas 21 karat dengan harga emas mencapai 1 juta per gram dan sekian per gram, maka zakat yang setara dengan 85 gram emas
21 karat selama setahun mencapai 85 juta sekian atau 7,7 juta 140.498 rupiah per bulan. Jika dibandingkan dengan nilai nisab zakat yang teman basis pada tahun 2024 ada kenaikan 4,10%. Ini pengaruhnya terkait dengan volatilitas dan fluktuasi harga emas. Memang dari awal Basnas telah menetapkan demikian sehingga fluktuasi harga emas ini tidak otomatis langsung mempengaruhi nisab. Karena kalau nisab itu mengikuti harga emas saat ini 24 karat, ya berarti banyak sekali orang yang tadinya termasuk ahli zakah, termasuk muzaki, barangkali akan terlempar tidak lagi menjadi muzaki karena kalau mengikuti harga emas 2 juta saja, berarti nisab itu mencapai 170 juta rupiah. Ya, bahkan lebih kalau sekarang ini di bulan November ini adalah 2.200.000 sekian, ya berarti akan lebih lagi. Saya pikir demikian mukaddimah yang bisa kita share bersama untuk menjadi bagian eh, hal yang bisa kita serap manfaatnya, baik motivasi dari Allah, Rasulullah SAW, juga kaitannya dengan pelaksanaan kita untuk melaksanakan rukun Islam yang ketiga, yaitu masalah zakat. Demikian Ustaz Firjun dan juga para sahabat Rasulullah. Barangkali ada suatu hal yang kita diskusikan, foto. Baik, Masya Allah, betapa luar biasa limpahan ilmu yang baru saja kita serap bersama. Sobat Bema, Bapak Ibu, para donatur Baitul Mal Hidayatullah. Ibarat hujan yang membasahi bumi gersang, kajian barusan tentunya menyirami hati kita. Di mana getaran keikhlasan yang menghubungkan antara hamba dan Rob-Nya. Sebagaimana ilmu itu cahaya, maka tentunya cahaya itu akan semakin terang ketika kita menyikap tabir-tabir yang masih tersisa di benak kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama untuk bisa memanfaatkan sesi tanya jawab dan interaktif diskusi bersama narasumber kita Ustadz Abdul Khalik. Kepada Bapak, Ibu, Sobat BMH untuk mengajukan pertanyaan baik secara langsung dan juga tentunya melalui kolom chat. Kami persilakan. Baik, Ayah Bunda Sobat BMA, kami persilakan jikalau ada yang ingin mendiskusikan tentang tema kita bagaimana fikih zakat, kami persilakan, silakan. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu sembari menyiapkan pertanyaan. Ustadz, kami coba meramaikan terlebih dahulu hari ini. Oke, baik. Ada Bapak Ardi, kami persilakan Pak Ardi. Oh ya, oh izin. Assalamualaikum. Apakah suara saya masuk? Silakan, silakan. Sudah masuk. Ya. Izin bertanya, Ustadz. Untuk patokan zakat berdasarkan emas tadi, eh, apakah itu penghasilan 7 juta itu penghasilan kotor atau bersih, Ustadz? Setelah dikurangi semua kebutuhan pokok gitu. Atau itu ya sudah kotor, terima gaji 7 juta berarti sudah wajib zakat gitu, Ustadz. Mungkin itu Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik, dari Mas Ardi, silakan Ustadz Abdul Khalik. Alhamdulillah, Pak Adi, Allah. Jadi terkait dengan zakat ini kan memang diwajibkan kepada orang yang sudah punya kelebihan dari kebutuhan pokoknya. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka madza yunfikun qulil afwa. Ya. Mereka bertanya tentang hal apa yang semestinya mereka infakkan. Maka katakanlah Muhammad al-afwa, yaitu adalah al-fadl alias kelebihan. Jadi yang didapatkan adalah sesuatu yang sudah
menjadi kelebihan dari kebutuhan pokok kita. Baik saat ini adalah sandang, pangan, papan maupun pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Maka itu dipotongkan dulu dari apa? Dari dari hasil yang kita dapatkan dari penghasilan kita, baru kemudian kita zakatkan. Ya. Karena sesuatu yang menjadi eh, kebutuhan primer kita sebenarnya itulah bagian dari diri kita. Ya, yang sementara tugas untuk berempati kepada pihak lain itu adalah kalau memang kebutuhan kita telah terpenuhi, itulah namanya al-fadl, itu adalah al-afu. Ya. Demikian eh, Pak Urjun dan Pak Ardi. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ardi tadi. Kami lanjutkan melalui kolom chat terlebih dahulu, Ustaz. Ada Bapak Irwan Krisnamurti. Apakah ingin ditanyakan langsung, Pak Irwan? Apa boleh kami bacakan Boleh deh, soalnya redaksi? kelas 2. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Baik. Ustadz. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Ya, Pertanyaan pertama seperti yang ada di kolom chat. Jadi kan saya punya kebiasaan itu membayar zakat harta itu di bulan Ramadan Pak Ustadz. ya, Berarti kan nanti saya membayar lagi di Ramadan berikutnya di 2026. ya, Berarti nanti patokannya Basnas 2025 gitu ya Pak Ustadz. Itu pertanyaan pertama. ya, ya. Pertanyaan keduanya gini Pak Ustadz. Saya punya tabungan. Tabungan ini sebenarnya tabungan untuk pendidikan anak saya. Itu nggak pernah bertambah, nggak pernah berkurang. Dan tabungan itu sudah pernah saya bayarkan, sempat saya bayarkan berkali-kali tiap tahunnya. Dan pernah juga saya tanyakan kembali ke salah satu ustadz gitu. Itu kalau misalkan tabungan itu tidak bertambah dan tidak berkurang, dan sudah pernah dibayarkan zakat sebelumnya, maka di tahun-tahun berikutnya nggak perlu zakat lagi. Apakah benar seperti itu Pak Ustadz? Syukran Pak Ustadz. Iya, makasih. Pak Irwan. Itu yang pertama. Jadi untuk tahun 2026, ya, maka insya Allah nanti Basnas akan mengeluarkan panduan dan standar nisab untuk tahun 2026 yang berarti bisa diputuskan di tahun 2025 ini, ya, kan begitu. Tapi saat ini tampaknya itu belum keluar, ya, untuk tahun 2026 belum keluar. Insya Allah demikian untuk Pak Irwan terkait dengan masalah patokan nisab. Baik Pak Ustadz. Untuk yang kedua, bahwa kalau kemudian ada tabungan yang belum digunakan, ya, tadi adalah untuk mungkin usaha nikah dan sebagainya, itu kan realnya tetap menjadi harta milik kita dan wujudnya adalah termasuk mal zakawi, karena itu jenis uang. Uang itu termasuk mal zakawi, sehukum dengan emas dan cukup dengan perak. Sehingga selama itu belum digunakan, itu masih termasuk dalam akumulasi harta wajib zakat. Ya, tidak cuma sekali, ya, tapi adalah berkali-kali. Kalaupun belum digunakan. Sebagaimana kata Rasulullah juga kepada harta anak yatim pun, ya, beliau memberikan wasiat dan pesan kepada siapa? Kepada wali anak yatim. Ittajiru fi amwalil yatama la ta'kul zakat. Ya, investasikan, perdagangkan, kembangkan harta anak yatim itu. Kalau anak yatim itu punya warisan itu, yang itu pasti untuk jaga-jaga kehidupan nanti sebenarnya. Ketika dia dewasa kan sebenarnya, ya, jelas peruntukannya. Tapi walaupun toh demikian kata Rasulullah disuruh untuk dikembangkan, ya, dan diinvestasikan dengan cara apapun, ya. Ini wasiat kepada para wali anak yatim. Apa itu? La takful zakah. Jangan sampai habis terkikis oleh zakat. Ya. Bukan kok ini apa-apa. Masalahnya memang ada harta itu dalam Islam memang sebaiknya tetap berputar, tidak berhenti. Ya. Allah takuna dulatan bainal aghniya minkum. Agar harta itu tidak
hanya berputar-putar di antara orang kaya, memang harus diputar terus sehingga berkembang. Islam mengendaki harta itu berputar eh, dan bahkan berkembang. Kalau enggak, konsekuensinya nanti akan terkena zakat. Itulah petunjuk Rasulullah. Dengan demikian, harta yang Pak Irwan miliki, yang itu masih statusnya masih menunggu, ya menunggu penggunaan, yaitu masih masuk dalam kalkulasi mal zakat. Ya. Demikian, Pak Irwan. Cuman Pak Ustadz. Apa? Baik, baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz dan Mas Irwan. Selanjutnya kita kembali ke kolom chat. Ada pertanyaan dari saudari kita, Ibu Yun Yuliani. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana zakatnya perhiasan 17K? Mungkin bisa dikonfirmasi apakah 17K ini 17 karat begitu ya? Eh, dengan komposisi 100 gram dan logam mulia 100 gram. Mungkin bisa ini Ustaz untuk apa disimulasikan Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yun, atau Mbak Yun ya. Eh, ini bisa langsung dikonversi dengan nilai ya, nilainya. Eh, Kalau dulu ulama mengatakan bisa dilihat sebenarnya ini kandungan emas murninya berapa. Kalau dulu begitu teorinya. Ya, teorinya emas murninya berapa? Apakah mencapai itu 85 gram murni atau enggak? Tapi ternyata saat ini Bastos mengatakan mengambil langkah bahwa itu tidak harus murni, jadi hanya 21 karat, tidak perlu 24 karat. Dengan demikian, bisa saja ini dicek apakah harga dari emas yang 100 gram 17 karat ini sudah setara dengan nilai emas 21 karat yang 85 gram. Kalau memang sudah setara, berarti emas ini sudah wajib zakati. Atau begini, atau juga ini sebenarnya adalah bagian daripada harta yang lain. Sudah ada uang, ya, ada uang rupiah, ada dolar sebagainya. Kemudian ada emas ini. Kalau begitu digabung semuanya, ya digabung semua. Kalau gabungan dari emas ini, kemudian dari uang itu ternyata senilai 80 gram emas yang ya apa? Yang 21 karat tadi, ya berarti sudah termasuk wajib untuk dizakati. Begitu, di compare-nya begitu, di compare. Gitu Pak Arjun. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa disimak ya Ibu Yun dan diterima baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Kirena. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Mohon izin bertanya, Alhamdulillah. jika seorang anak memiliki emas atau perhiasan yang diberikan oleh orang tuanya terdahulu, di mana sebelumnya telah dizakati emas perhiasan tersebut, maka, apakah hukumnya perhiasan tersebut tetap harus dizakati lagi oleh anaknya yang sekarang menyimpan perhiasan tersebut? Matur nuwun. Iki sami-sami. Silakan. Baik. Terima kasih. Jadi emas ini statusnya apakah jadi simpanan ataukah jadi memang mau dipakai? Ya. Pada dasarnya emas perhiasan yang dipakai selama pada dasarnya itu nggak ada zakatnya. Nah, al-hulli ya, al-hulli ya, perhiasan yang halal. Halal itu berarti pertama kalau itu emas dipakai wanita berarti halal. Yang kedua adalah tidak israf, tidak berlebihan, tidak berlebihan. Selama itu dipakai oleh pihak yang berhak itulah seorang wanita dan pun tidak berlebihan, maka tidak kena zakat. Nah, masalahnya ini emas perhiasan ini, apakah ini perhiasan yang memang mau dipakai ataukah sudah statusnya beralih menjadi sebuah simpanan, ya, sebuah simpanan. Kalau itu memang menjadi sesuatu yang dipakai, ya, dan memang jumlahnya adalah jumlah yang wajar niat untuk dipakai, ya berarti tidak wajib dizakati. Ya, karena itu masuk dalam kategori yang emas, emas perhiasan, ya, yang digunakan untuk hiasan.
Tetapi kalau jumlahnya ternyata itu adalah walaupun perhiasan, kalau jumlahnya banyak itu sudah melebihi uruf, melebihi kebiasaan. Maka itu terkena zakat. Memang ada perbedaan pandangan ulama. Yang dikatakan wajar itu seberapa? Ya, memang nggak ada batas matematisnya. Yaitu sebenarnya dikatakan oleh para jumhur ulama atau mayoritas ulama sesuai dengan kebiasaan lingkungan kita. Ya. Tapi lingkungan kita pun juga nggak batasi. Ya. Bahkan sekarang ada ibu-ibu yang pakai apa itu? Ya, di sini dipakai, di sini ya pakai apa? Di hidung. Ya. Bahkan mungkin di sini ada sekian banyak. Nah, dalam hal ini menurut saya Imam Malik telah memberikan penjelasan yang lebih definitif ketika beliau mengatakan, ya kalau itu sudah mencapai ini nisab, perhiasan itu mencapai ini nisab itu sudah berlebihan berarti. Ya, kok orang pakai kalau perhiasan sudah mencapai 84 gram, ya itu sudah berlebih namanya. Tapi kalau kurang dari itu berarti nggak ada zakat. Kalau lebih dari itu berarti sudah ada kewajiban zakatnya. Apalagi kalau bukan itu adalah warisan dan sifatnya memang hanya untuk simpanan, tidak lagi untuk dipakai, ya berarti masuk dalam kategori harta wajib zakat. Tapi demikian, Presiden. Baik, terima kasih. Ustadz, kami lanjutkan terlebih dahulu pertanyaan dari Ibu Devi. Afwan Ustadz, izin bertanya, suami bekerja di perusahaan yang setiap bulan kami menghitung zakat profesi dari gaji yang diterima dan menyalurkan lewat berbagai lembaga. Di akhir Ramadan, kami menghitung zakat dari harta yang kami miliki. Apakah zakat profesi yang bulanan kami bayarkan bisa mengurangi zakat mal di akhir Ramadan? Mohon pencerahannya Ustaz, silakan. Ya, eh, kami memilih bahwa ini adalah agar dalam apa ya? Dalam dalam Islam dikatakan la sunayya fi zakat, tidak ada double zakat. Ya, double zakat. Jadi kalau tiap bulan telah dilakukan zakat, ya berarti ini sudah menjadi sebuah cicilan zakat, maka itu bisa menjadi pengurang zakat yang kadar zakat yang mau ditunaikan di akhir akhir tahun. Di akhir tahun kalau zakatnya 1 juta, ini gambaran mudah saja, mohon maaf, gambaran mudahnya adalah 1 juta. Sementara yang telah ditunaikan sepanjang tahun akumulasinya telah mencapai 500.000, ya berarti tinggal sisa 500.000 yang ditunaikan. Karena tadi sudah melakukan cicilan per bulan. Demikian saya. Baik Ustaz, terima kasih. Ini kami persilakan kalau ada saudara-saudara Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan menyalakan audio. Selanjutnya kami beralih terlebih dahulu ke pertanyaan melalui kolom chat dari Ibunda Mira Hidayati. Izin bertanya Ustaz, apakah jika kita sudah mengeluarkan zakat penghasilan 2,5% dari gaji bulanan, apakah setelah 1 tahun yang kita bayarkan zakat malnya adalah dana atau aset simpanan saja? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, terkait memutar uang yang Pak Ustadz sebutkan tadi, apakah jika kita kerja kantoran, cara memutar dana simpanan kita bisa dengan cara membeli saham, reksadana, atau bentuk investasi lainnya? Tapi tampaknya, maaf, ini sudah tertangkap bahwa tadi pertanyaan nomor 1 sudah terjawab. Tinggal Betul. pertanyaan nomor 2 tampaknya yang belum terjawab. Ya. Yaitu terkait dengan memutar uang. Ya, memang Rasulullah tidak membatasi bagaimana pengembangan uang itu. Ya. Bisa juga macamnya. Yang penting adalah ada investasi yang halal, ya. Pengembangan uang yang halal. Bisa secara langsung ada yang mendorong kerjasama dengan orang lain kah, memodali sebuah proyek tertentu, kemudian ada pembagian keuntungan boleh, ataukah kemudian modal dagang juga boleh, atau mungkin orang ambil praktisnya, misalnya orang taruh di saham-saham yang sifatnya untuk mencari dividen, ya, mencari dividen, yaitu telah mutafak semua ulama kalau itu dividen dari sebuah saham yang saham dalam perusahaan yang halal, maka itu adalah halal, ya, halal.
Dan saya pikir ini sudah banyak tawaran-tawaran saham-saham yang bisa kita pilih, yaitu menawarkan berbagai macam progres ya, yang tentu berbeda-beda. Itu boleh, itu boleh. Bisa dipetik entah itu 1 tahun kah, atau 2 tahun, tapi jelas di RUPS kan ketahuan bahwa kita ternyata harta kita di situ ada berapa jadinya ya. Setelah ternyata harga sahamnya sekian, kemudian ternyata dividennya sekian akan ketahuan. Itu jadi masih sangat luas masalah pengembangan harta itu. Yang penting dalam sektor yang halal apapun itu. Terima kasih Pak Ustadz. Afan. Baik, terima kasih Ibu dan Ustaz atas jawabannya. Baik, eh, masih ada waktu jika saudara-saudara atau sobat BMH ingin bertanya langsung, kami persilakan nyalakan audio atau melalui kolom chat yang tersedia. Silakan, kami persilakan. Dan ternyata luar biasa Ustadz ya, rasa ingin tahu dan kemuliaan hati para sobat BMH ini yang Nah, ini ada pertanyaan lagi. Langsung saja ke Ibu Tri Pratiwi Suci, kami Ya. persilakan. Assalamualaikum Ustadz. Kedengeran Ustadz suara saya? Ya, alhamdulillah terdengar. Ah, Jelas. Baik Ustadz. Mungkin saya tadi agak terlambat masuk. Saya ingin menanyakan kalau kita mengeluarkan zakat mal setahun sekali, itu kan udah nisabnya sudah ada, sudah semuanya masuk. Itu kalau kita kumpulkan semua, Ustadz, kemudian kita jadikan satu, entah itu emas, entah itu uang, kemudian saham berbentuk saham. Nah, saham itu semuanya kan, Ustadz, bukan hanya dividennya saja kan, termasuk yang kita tanamkan kan, gitu. Ya. Kemudian kita kalikan 2,5%, begitu kan, Ustadz? Benar Begitu, itu. Ustadz. Ya, betul. Jadi memang sebenarnya ada perbedaan pandangan, tetapi yang dirojihkan dan dalam pedoman zakat yang dikeluarkan oleh Basnas bahwa itu dihitung dari harga saham maupun dividennya. Karena memang nyatanya nilai harta kita itu adalah ya yang tercermin itu adalah ya cuman untungnya saja, tapi juga sahamnya itu sendiri. Dan itu bisa kita cairkan, bisa dalam bentuk Ya. uang langsung. Ya. Jadi itu yang kemudian dizakati tidak terlepas pada dividen, tapi juga sekaligus harga dasar sahamnya. Jadi dijumlahkan semua ya, Ustadz ya? Iya, Jumlahkan jumlahkan semua, semuanya. kemudian baru seperti kayak emas itu kita berapa dia jadi harganya, kemudian langsung kita bagi 2,5%, begitu ya, Ustadz? Betul sekali. Ya. Baik. Terlepas bahwa ini ada juga orang berpandangan bahwa kalau itu misalnya ini saham dalam usaha dagang maka dihitung dari nilai saham plus dividennya. Tapi kalau itu misalnya di perusahaan jasa maka hanya dari dividennya. Seperti kalau kita punya hotel, itu kan hanya dari hasilnya. Kalau kita punya usaha taksi maka itu yang dizakati kan hasilnya. Jadi kalau punya saham maka hanya dividennya saja. Ada pendapat demikian. Tapi kemudian di apa di panduan kita menyatakan bahwa dari Basnas bahwa itu dihitung semua dari nilai saham maupun dividennya. Dividen. Oh Ya. iya, jadi saham, dividen, dan yang kita pegang ya, Ustadz ya? Dan oh ya, betul, Yang uang kita yang pegang. dimiliki. Ya. Nah, tinggal dijumlahkan saja dibagi 2,5%, begitu ya, Ustadz? Betul sekali, betul sekali. Baik, baik Ustadz. Syukran Ustadz. Jazakallahu khair. Oh iya, Bu. Ya. Masya Allah, luar biasa pertanyaan dari Ibu Pratiwi Suci. Semoga bisa mencerahkan kita semua ya yang ikut mendengarkan. Terima kasih Bu Tri Pratiwi atas pertanyaan dan jawaban dari Ustadz. Baik, mungkin 1-2 pertanyaan terakhir kami persilakan jika ada yang ingin bertanya langsung maupun kolom chat. Atau juga insya Allah Baitul Mal Hidayatullah membuka kesempatan untuk interaksi dengan Ustadz Abdul Khalid melalui layanan WA Baitul Mal Hidayatullah yang memberikan info kajian mulia pada hari ini bisa melalui nomor WA 0812 11 333 512. Baik, jika tidak ada, kami minta kepada Ustadz untuk memberikan
penutup kajian kita, closing statement untuk menguatkan kita bersama. Pada Ustaz kami persilakan. Dan Alhamdulillah, di akhir kajian kita berharap bahwa kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang punya hubungan khusus dengan Allah SWT, mendapatkan fadilah khusus dengan Allah SWT, ya, dari Allah SWT, sehingga kita termasuk orang-orang yang lulus dari innal insana lirabbihi lakanut, tetapi menjadi abdun syakur, menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur. Dan yang kedua, semoga kita semua adalah orang-orang yang bergegas menjadi as-sabiqun, orang-orang yang bergegas untuk menyambut tawaran Allah Subhanahu wa taala dengan kelipatan pahala yang luar biasa, tawaran profit yang luar biasa. Jangan sampai kita kemudian silau ya dengan penilaian manusia saja, sementara kita kemudian kurang sukses untuk menyambut tawaran Allah dan kemudian Allah SWT. Insya Allah kita menjadi hamba yang sukses dan bersama-sama menjadi bersama Rasulullah SAW di surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 kajian yang sangat menggugah hati dan tentunya menambah pemahaman kita bahwa zakat bukan sekadar kewajiban, melainkan ibadah sosial yang insya Allah akan mengangkat derajat manusia. Terima kasih kami haturkan kepada Ustadz Abdul Khalik LCMHI atas ilmunya yang mencerahkan kita semua dan juga kepada seluruh ayah bunda, seluruh donatur sobat BMH yang senantiasa menjadi bagian dari perjuangan dakwah dan pemberdayaan umat. Semoga setiap amal ibadah kita yang kita keluarkan diterima oleh Allah, menyucikan harta kita dan hati kita serta menjadi wasilah menuju keberkahan dunia akhirat. Kita tutup terlebih dahulu acara ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Dan mohon izin Ustadz dan Ibu Bapak, panitia kita akan mengambil capture terlebih dahulu untuk foto bersama dan untuk slide kedua kami persilakan. Berikan senyum terbaik dan gerakan cinta zakat kita insya Allah 1, 2, 3 dan slide terakhir yang ketiga. Bismillah. Baik, alhamdulillah. Kami ucapkan jazakallah khair semuanya kepada seluruh sobat BMH yang hari ini konsisten edisi November 2025. Saya Firjun Zailani beserta kru yang bertugas dari Baitul Mal Hidayatullah mengucapkan jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.